wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nur Irmayanti Jamilah SPD, guru di SDN 2 Loktabat Utara Banjarbaru, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Dengan mengambil tema 5 ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran ke-1, kelas 5. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan, kritik, dan sarannya agar nantinya kegiatan pembelajaran saya akan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita cek kehadiran dulu. Agung Wiji, Hadir, Bu. Amara,
Akila Azaria. Kita Fabrina. Zuwairiyah Azahra. Nindi. Nur Aulia. Ridho Ansori. Alhamdulillah semuanya. Tadi sebelum kita memulai pelajaran, Agung baca buku apa? Pelajaran. Buku pelajaran. Kalau Aulia? Buku cerita. Buku cerita. Baik. Kita baca buku apa tadi? Buku pelajaran. Masih ingat kemarin kita membahas tentang apa? Jenis-jenis makanan hewan. Pembelajaran kita hari ini adalah dengan mengamati teks bacaan, siswa mampu menentukan pokok pikiran atau informasi penting dalam bacaan dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa mampu menyimpulkan pokok pikiran atau informasi penting dalam bacaan dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati bacaan, siswa mampu menciptakan karya teks non-fiksi tentang lingkungan sekitar menggunakan bahasa sendiri dengan baik. Selanjutnya, dengan menyimak keterangan tentang rantai makanan, siswa dapat menganalisis rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem darat dengan benar. Selanjutnya, melalui diskusi kelompok, siswa mampu mengelompokkan rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem dengan benar. Yang terakhir, dengan menyimak penjelasan dari guru, siswa dapat membuat rantai makanan pada suatu ekosistem dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, Ibu minta kalian untuk memperhatikan gambar yang ada di layar. Gambar apa aja yang ada di layar itu? Harimau, gajah, Orangutan. komodo. Sekarang sebutkan habitat dan tempat tinggal hewan tersebut. Harimau di mana? Di hutan. Lalu orangutan? Di hutan. Badak? Di hutan. Dan komodo? Di Pulau Komodo. Ya, di Pulau Komodo.
Sekarang kalian diminta untuk membaca teks tentang rantai makanan. Coba dibaca dulu teks mengenai rantai makanan. Ya. Sekarang kita akan masuk ke gagasan pokok. Kita akan belajar mengenai gagasan pokok. Gagasan pokok biasanya dirumuskan dalam kalimat utama suatu paragraf. Jadi kalimat utama adalah inti dari suatu paragraf. Kalimat utama biasanya terletak pada salah satu kalimat dalam suatu paragraf tersebut. Langkah-langkah untuk menentukan pokok pikiran atau ide pokok yaitu yang pertama. Apa Cika? Yang pertama? Membaca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, Agung? Cermati kalimat pertama hingga akhir. Iya, cermati kalimat pertama hingga akhir. Aulia yang ketiga? Temukan gagasan pokok atau pokok pikiran atau ide pokok di awal, tengah, atau akhir paragraf. Iya, yang ketiga, temukan gagasan pokok atau pokok pikiran atau ide pokok di awal, tengah, atau akhir paragraf. Yang keempat, tandai gagasan pokok atau pokok pikiran atau ide pokok tiap paragraf. Setelah kalian membaca teks mengenai rantai makanan tadi, ada tugas untuk kalian. Tugasnya ini bisa lihat di layar, yaitu menentukan pokok pikiran yang terdapat di dalam setiap paragraf. Setelah itu, apabila kalian sudah selesai menentukan pokok pikiran ini, lalu kalian mengubah pokok pikiran itu menjadi kalimat utama. Jadi, Ibu ulang. Yang pertama, kalian menentukan pokok pikiran dulu. Teks tadi kalian baca, lalu kalian temukan pokok pikirannya. Setelah itu pokok pikirannya kalian ubah. Setelah itu pokok pikirannya kalian ubah menjadi kalimat utama. Jadi ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Kalian mengerjakan secara berkelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Boleh dikerjakan dari sekarang. Ya, kalian jangan lupa untuk membaca teksnya. Tulis namanya dulu. Kemudian bisa nulisnya.
Selanjutnya kelompok 2, siapa yang mau membaca? Ya, Amara. Paragraf 1 pengertian rantai makanan. Paragraf 2 komponen rantai makanan. Paragraf 3 konsumen dalam rantai makanan. Paragraf 4 posisi konsumen dalam rantai makanan. Iya, terima kasih Amara. Tunggu dulu di sini. Yang pertama, kelompoknya Amara, pengertian rantai makanan. Yang pertama, pokok pikiran, paragraf pertama, pengertian rantai makanan. Sudah betul? Iya. Yang kedua, paragraf kedua, komponen rantai makanan. Ya, sudah betul. Yang ketiga, konsumen dalam rantai makanan. Yang terakhir paragraf 4, posisi konsumen dalam rantai makanan. Ya, sudah betul. Terima kasih Amara. Tepuk tangan untuk kelompok Amara. Iya, terima kasih Amara. Pokok pikiran kalian ubah menjadi kalimat utama. Tadi Amara sudah membaca. Sekarang siapa yang mau menuliskan paragraf pertama? Ya, boleh Nindi. Nanti tulisannya dibesarkan ya Nindi supaya bisa dibaca oleh teman yang lain. Ya, terima kasih ya Nindi. Beri tepuk tangan untuk kelompok Nindi. Ekosistem adalah hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi di dalam ekosistem itu ada rangkaian suatu proses makan dan dimakan yang disebut dengan rantai makanan. Hari ini kita akan belajar mengenai rantai makanan. Boleh kalian lihat di layar? Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasar urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai untuk kelangsungan hidup. Kemudian, produsen adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Selanjutnya, pada umumnya yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan. Kemudian konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makanan. Makhluk hidup yang menduduki bagian konsumen adalah manusia dan hewan. Konsumen terdiri dari konsumen tingkat 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Selanjutnya yang terakhir ada dekomposer atau pengurai, adalah mikroba yang menguraikan sisa hewan dan tumbuhan yang telah mati. Sekarang
bisa kalian lihat, ini ada contoh rantai makanan. Di sini ada ekosistem hutan, ini ada ekosistem padang rumput, dan ini ada ekosistem sawah. Jadi yang ini tadi ekosistem apa? Hutan itu masuk ke produsen, yaitu pada umumnya berperan sebagai tumbuhan. Ada hutan, ada apa tadi? Padang rumput dan sawah. Sekarang ada lagi konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makanan. Contohnya dari gambar di sini apa? Jerapah, sapi, rusa. Dan ada juga dekomposer atau pengurai. Contohnya di sini bakteri. Padang rumput dimakan oleh rusa, rusa dimangsa oleh harimau, harimau akan mati diuraikan jadilah bakteri. Iya, terima kasih, tepuk tangan untuk Aulia dan Agung. Dari penjelasan materi rantai makanan tadi, kalian sudah paham? Paham. Ya, kalau sudah paham, kalian akan mengerjakan LKPD 2, yaitu membuat rantai makanan dalam suatu ekosistem. Langkah-langkahnya, ini Ibu tadi sudah menyiapkan, ada gambar-gambar hewan, ada gabus. Jadi kalian diminta untuk membuat suatu rantai makanan. Kalian bisa tempelkan hewan-hewan ini menggunakan ini. Nah, kalian tempelkan, nanti kalian buat rantai makanan berdasarkan apa yang kalian pahami tadi. Oke? Ya, boleh. Sekarang ini kelompok 1. Nah, nanti kalian panah-panahkan. Sama-sama ada dia. Ada di Lalu panah-panahkan. ini kesini. Kayak ini mah tadi ya. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, perlihatkan dulu.
Ya, perhatikan yang lain. Nah, ayo boleh suaranya. Rumput dimakan Ekosistem yang terjadi, rantai makanan yang terjadi pada ekosistem padang rumput. Rantai makanan yang terjadi pada ekosistem padang rumput dimakan oleh rantai makanan yang terjadi pada ekosistem padang rumput dimakan oleh kambing. Kambing dimangsa oleh macan. Macan mati diuraikan menjadi bakteri. Iya, terima kasih. Kita dan Juju boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya. Ya. Sekarang kita bahas di sini. Ini ekosistem rantai makanan yang terjadi pada ekosistem padang rumput. Rumput dimakan oleh kambing. Kambing dimangsa oleh macan mati diuraikan menjadi bakteri. Selanjutnya, produsennya yang mana? Tumbuhan. Iya, tumbuhan, ini rumput. Lalu konsumen tingkat satunya, yang mana konsumen tingkat satunya? Kambing. Lalu konsumen tingkat 2-nya? Macan. Kemudian ini apa? Bakteri pengurai. Iya, sudah betul untuk kelompok 2. Terjadi pada ekosistem sawah. Padi dimakan oleh tikus dimakan oleh ular dimakan oleh elang. Elang mati diuraikan oleh bakteri. Iya, nah selanjutnya ini tadi produsen apa? Padi. Kemudian konsumen tingkat satunya yang mana? Tikus. Kila konsumen tingkat 2-nya apa? Ular. Konsumen tingkat 3-nya apa? Elang. Lalu elang mati diuraikan oleh bakteri. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya, selanjutnya kalian akan mengerjakan evaluasi akhir. Boleh dikerjakan sekarang? Iya. Jawab, boleh. Dibaca dulu. Ayo. Dibaca. Bukan pemakan tumbuhan disebut apa? Selain makanan dari hasil fotosintesis tumbuhan itu adalah selesai? Ya, kalau sudah boleh kumpulkan. Itu satu sini kumpulkan dulu. Nanti satu ke ibu. Kumpulkan dulu itu. Siapa yang ingat hari ini kita belajar apa aja? Rantai makanan, boleh maju dituliskan ke depan. Sini.
makanan? Hah? Apa? Ide? Ya, boleh maju nanti di sini. Ide pokok. Iya. Selanjutnya, Agung tadi apa? Ya. Ide. Iya, terima kasih Agung. Selanjutnya yang terakhir, Windy. Kita belajar tentang apa aja? Iya, terima kasih Mindy. Iya. Jadi hari ini tadi kita belajar mengenai ada gagasan tokoh, ada kalimat utama, ada rantai makanan. Komponen rantai makanan ada produsen, ada konsumen, ada dekomposer. Iya. Pintar. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang. Adakah yang sulit? Tidak. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk besok kita akan belajar mengenai properti tarian daerah. Suaranya ya, suara. Tangan babuncu apa? Babuncunya dimakan api, dimakan api. Papan bambang jangan diparit, mun diparit buang ke sumur, buang ke sumur. Luka nang di tangan, kawa di babat, luka nang di hati, hancur sekali. Sapu tangan babuncu empat, sabuncunya dimakan api, dimakan api. Bambang jangan diparit, mun diparit buang ke sumur,